Allahu sapa Allah suratahu ing bentuke wong surata khimarin ing bentuk khimar. Apakah orang yang dahului imam itu tidak takut akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala khimar atau bentuknya seperti bentuk khimar? Di sini dikatakan qila huwa kinayatun an tasyirihi balidan la yafham kal khimar. Menurut Kanjeng Nabi SAW, menurut sebagian ulama ini adalah kinayah. Kinayah orang tersebut bodoh seperti bodohnya khimar. Jadi dikatakan sirai kepalanya seperti kepala khimar, artinya dia menjadi bodoh seperti bodohnya khimar. Hewan yang paling bodoh itu khimar. Sehingga orang Arab kalau dibilang gila itu tidak marah. Tapi kalau sudah dibilang kamu seperti khimar, itu marah mereka. Paling jelek itu, kalimat paling jelek itu kalau dikatakan khimar. Kamu itu khimar, marah mereka. Karena khimar itu hewan yang paling bodoh. Hewan yang kelihatan paling bodoh ya khimar. Jadi dikatakan di sini kinayah orang yang selalu mendahului imam itu dijadikan oleh Allah bodoh. Bodoh seperti bodohnya khimar. Sehingga dikatakan yaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar. Wal aula ijra'uhu ala zahirihi li'annahu mumkinun la yukhalifuhu aqlun wala yarudduhu naqlun. Wa qad naqala Syekh Ibn Hajar Al-Haytami fi Mu'jamihi wuku'u dzalika li ba'dihim wal iyadu billahi ta'ala. Yang lebih utama adalah menjalankan makna hadis ini sesuai dengan zahirnya. Menurut daripada Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Mu'jamnya, itu pernah terjadi. Sebagian di antara orang yang selalu mendahului imam, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala khimar. Sehingga makna kepala khimar ini bukan bodoh. Makna kepala khimar itu ya kepala khimar betul. Orang yang selalu mendahului imam, maka yatahawwal berubah kepalanya jadi kepala khimar. Hakikatan binaan alal hakikah wa huwal arjah. Awil murad bija'li sifati sifatal khimar fil balada wa fil wajhain syu'mu atharil ma'asiyah. Ini menunjukkan dua-duanya ini dua pengertian, baik itu hakikatnya berubah menjadi bentuk khimar ataupun bermakna bodoh, itu menunjukkan betapa jeleknya orang yang mendahului imam dan betapa besar sekali dosanya orang yang sholatnya selalu mendahului imam, sampai dikatakan seperti itu oleh Nabi SAW. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa babu karahati wad'il yadi alal khosirati fi shalah, utawi iki kubab makruhe nyelei tangan ing atase pinggang ing dalam waktu salat.
Nah, malangkrik menaruh tangan di pinggang. Sholat kok begini modelnya, ini makruh, sah tapi makruh. Tidak haram tapi sah. Cuman makruh. Qila hikmatul karahati anna dzalika fi'lul yahudi. Ada yang mengatakan kenapa kok bisa makruh? Karena itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Wa qila rahatul kuffar finnar. Ada yang mengatakan begitulah bentuknya orang-orang kufar ketika roha, ketika istirahat di neraka. Wa qila fi'lu syaitan. Ada yang mengatakan itu adalah pekerjaan setan. Wa qila li'anna iblis uhbit minal jannah kadzalik. Karena iblis ketika diturunkan ke bumi itu berbuat seperti itu. Begini. Wa qila li'annahu fi'lul mutakabbirin, ada yang mengatakan itu adalah tingkahe orang-orang sombong. Walhasil sholat dengan begini ini makruh dengan beberapa alasan. Ada yang mengatakan alasannya karena fi'lul Yahud, agawene orang Yahudi, kebiasaannya orang Yahudi. Ada yang mengatakan ini adalah bentuknya orang kafir ketika di neraka dalam keadaan istirahat. Nah, kemudian ada yang mengatakan itu adalah perbuatan setan. Ada yang mengatakan perbuatan iblis ketika dikeluarkan dari surga, dan ada yang mengatakan itu adalah perbuatan orang-orang sombong. Wa ala kulli halin, itu semua buruk, itu semua jelek, tidak baik, baik itu di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Di luar sholat aja itu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang mukmin, apalagi di dalam sholat lebih, karena sholat itu adalah tawadhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nuhiya, den larang apa anil khosri saking khosr bersolati ing dalam sholat, ya tadi malangkrik itu khosr sholat bi fathil mu'jamah wa sukunil muhmalah fi shalah wa zahirun anna mahalan nahyi ma lam yakun lidururatin wa illa kama wajahu jambuhu fa wada'a yadahu alaihi lidzalik fala yatanawalu nahyu muttafaqun alaih. Di sini kelihatan di dalam hadis ini, jika tidak ada alasan, apabila ada alasan misalnya sakit perut, kemudian kalau ditaruh di sini itu terasa ringan, nek wetenge ditekan niku rada renteng, yaitu tidaklah makruh. Karena memang ada hajat, karena memang ada tujuan. Wa fil asli al makna ay fi asli al makna wa illa fa ibaratu fi syarhi Muslim qalu nuhiya an yusalli ar-rajul mukhtasira fi riwayat al-Bukhari nuhiya khasri fi shalah wa hiya sharikhatun fi annahu infarada bil Bukhari an Muslim. Jadi demikianlah memang asli daripada hadisnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW ikuna ngelarang sapa Rasulullah. Ya, kalau kalimatnya itu kalau di dalam wa ibaratu fi syarhi Muslim nuhiya an yusalliya rajnaha nuhiya an yusallajul muhtasira, tapi
di dalam kalimat yang lain anna Rasulullah SAW naha anil khosri. Jadi ada dua lafaz. Yang pertama lafaznya inna Rasulullah naha, yang lafaz yang kedua nuhiya. Ya ini maknanya sama. Yang jelas sholat dengan malang kerik itu hukumnya makruh. Babu karahati sholati bi hadrati ta'am, utawi iki bab nerangaken makruhe salat kelawan hadire makanan. Wa nafsu khale utawi awake wong iku tatuku kepingin apa nafsu ilahi maring mangan, artinya dalam keadaan lapar. Au ma'a mudafa'atil akhbatsain, utawa sumurtane ngempet perkara loro elek. Perkara elek loro iku siji kencing, dua berak utawa kentut. Wa uma utawi perkara elek loro iku albaulu kencing, wal ghaitu lan berak. Ai mayut amma min makalin wa masyrabin, yakni to'am, makna to'am adalah sesuatu yang dimakan, baik itu makal au masyrab, baik itu yang dimakan maupun yang diminum. Itu juga termasuk to'am. Makna to'am di sini adalah dua, yaitu makal wa masyrab. Sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum. Misalnya ngorong, sholat dalam keadaan ngorong, di situ ada minuman. Makruh. Minum dulu baru sholat. Sholat dalam keadaan lapar, di situ ada makanan, makan dulu, baru sholat, supaya sholatnya khusyuk. Ya, itu arti dari to'am, maknahu makal wa masyrab. Makna to'am ay ma yut'am, sesuatu yang dinikmati, baik itu makalun, bisa juga wa masyrabun. Wah ini yang keluar, yang baru datang ini dari mana ya? Dari Amerika mungkin ya? Hah? Dari benua Eropa itu. Anak-anak yang baru datang. Jauh sekali dia. Jamaah kita ada yang dari Eropa. Baru datang. Pesawatnya baru mendarat. Wis entek pisan bape kali sithik baru datang. Bita aini aitastaku wa tanaza ilaihi wa tunazi'u ilaihi. Yani tashtaq, mushtaq, kangen, rindu. Makna tatuk yani tashtaq wa tunazi'u ilaihi, munazaah, berot, kepingin yang tuwenanan gitu. Itu namanya tatuk. Wa mithlul khudur kurbuh. Ya, sepadane khudur, di situ ada kalimat khudur, khadroh. Makna khadroh adalah kurbuh, dekat. Ya, dekat makanan. Makna khadroh yakni kurbuh. Fatukrahu shalah ma'ahu aidan. Ai ma'a mudafa'atil akhbatsain. Wa fassarahuma biqali wa umal baul wal ghaid. Wa huwa fil asal ismul makan al-mutmain minal ard tuqdu fihi al-hajah. Asale ghaid itu adalah isim makan. Ghaid itu tempat yang mutamakin, tempat yang at-tamakkun, tempat yang mutmain. Tempat yang mutmain, tempat yang enak di atas bukit, biasanya dibuat untuk qodhoil hajat. Nah, akhirnya dinisbatkan kepada berak. Berak itu ghaid. Sebetulnya ghaid itu aslinya dari nama tempat. Nama tempat angkruk-angkruk yang dhuwur, terus tempat qodhoil hajat itu namanya ghaid. Nah, kemudian orang yang ghaid, orang yang datang ke ghaid dinamakan ghaid juga. Berak. Ya begitu arti daripada ghaid.
Mutmain minal arad tuqda fil hajah. Summiya bismil gharid antasmiyatal khal bismil mahal wal alaqal mujawarah. Alakonya mujawarah ini nanti dibahas di dalam apa? Kitab apa? Ini jenenge. Usulul fikih. Di usul fikih ada kalimat yang diartikan majaz. Jadi bukan diartikan hakikoh. Ono kalimat itu diartikan hakikatan, ono kalimat itu diartikan majazan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ora ana salat bi hadratit ta'ami kelawan hadire makanan ai fadilatan kamilatan yakni salat yang fadilah, salat yang utama, salat yang sempurna itu tidak bisa, tidak dikatakan utama, tidak dikatakan sempurna salat itu apabila bi hadratit ta'am. Ada lagi yang mengatakan wa nafa ahlu dhahir sikhataha. Ahlu dhahir menafikan kesahannya. Sebagian daripada ahlu dhahir, sebagian daripada fuqaha menyatakan tidak sah malah. Salat kok masih ada makanan di situ, sedangkan dia dalam keadaan lapar, itu dikatakan tidak sah. Ada sebagian. Wa nafa'alu dhahir sikhataha bihadrati ta'am aitatuku nafsu ilaih wa dhalika lima fiya min ishtighali qalbih al-mani' min khusyu'i, karena akhirnya hatinya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mikiri makanan. Sehingga sholatnya tidak khusyuk. Ayo, mari kita bekerja. Ya, bekerja pagi-pagi gini ini pekerjaannya orang-orang santri. Ojo turu. Ngaji yo temenanan, ojo ditinggal turu. Rizkimu sekarang ini. Rizkimu sekarang ini. Apa rizkinya orang-orang yang tidak tidur di waktu pagi? Melebihi rizkinya orang yang keliling dunia. Kan rugi kalau kamu duduk di sini tidur. Tahan dan ngantuk itu. Padha karo itu loh orang pungkuk. Nahan badannya mulai dari pagi sampai sore demi untuk mendapatkan gaji. Gajinya berapa? Cuman 2 juta. Lah kamu digaji oleh Allah dengan gaji melebihi orang yang keliling dunia. Kalau mau. Cuman apa? Nahan ngantuk mulai dari sholat subuh sampai terbit matahari. Cuman itu dok. Kalau kamu berhasil, kamu digaji oleh Allah melebihi gajinya orang yang keliling dunia. Lo yang bersabda Nabi untuk saya, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mukmin. Kamu tidak percaya ya tidak mukmin. Nah, jadi eman-eman sayang sekali. Gaji yang sangat besar harus hilang gara-gara tidur. Kalau perlu sakit-sakitlah ditahan. Kalau perlu, jangankan sehat, sakit itu ditahan demi dapat gaji melebihi gajinya orang yang keliling dunia. Dan jangan dipakai hal-hal yang tidak baik. Jangan dipakai untuk hal yang tidak baik, ngobrol, di kamar. Padahal teman-temannya pada datang ke sini untuk ngaji, dia malah ngobrol di kamar, rugi. Ada apa sih? Karena hadisnya berzikir bukan ngobrol. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai terbitnya matahari. Itu hadisnya begitu, bukan ngobrol. Nah kalau ngobrol di kamar ya sudah wassalam, apalagi tidur. Ya wassalam, eman-eman. Ya wala lan ora sampurna salat huwa utawi wong iku yudaha huwa hale utawi wong iku yudafiu
ngempet sapa wong hu ing yudafi'uhu al akhbasan. Yudafi'u ngempet hu ing wong al akhbasan apa perkara elek loro. Nolak yudafi'u itu nolak. Nolak itu ngempet ya guys, di mana nih ngempet ngono ae wis. Yudafi'uhul akhbasan, ngempet hu ing wong al akhbasan apa perkara elek loro. Al jumlatul khaliyah wal wawu fiha lil khal. Jadi wawunya itu wawu khal. Wala huwa yani khale ora utawi wong iku yudafi'u nahan hu ing wong apa al akhbasan. Wal karaha utawi karaha lima fi dzalika minat tasyawish al mani' mimma taqaddam. Karena jadi was-was. Kalau sholat ngempet itu was-was. Enggak iso khusyuk, itu menjadi makruh. Wa mahalul karaha idza kana fil waqti si'ah. Ini juga mahalul karahanya kalau waktunya masih luas. Lah kalau waktunya sudah sempit, ya dhisikno sholat. Jangan malah makan dulu, habis waktunya nanti. Kalau waktunya sudah mepet maghrib, padahal belum sholat asar. Walaupun lapar ya diempet, sholat asar dulu, baru makan. Jangan makan dulu, akhirnya sholat asarnya jadi kodok nanti. Jadi makhlul karoha ini kalau waktunya masih panjang. Asar masih jam 3, asar masih jam 4. Ada makanan, makan dulu. Setelah itu baru sholat asar. Ya, kalau seumpama waktunya sudah mepet, ya kerjakan sholatnya dulu baru makan. Demikian juga mengempet. Ngempet itu kalau waktunya masih panjang. Lah kalau waktunya sudah mepet ya sholat dulu baru kencing. Sholat dulu baru berak. Jangan kencing. Akhirnya nanti sholatnya jadi kodokan. Idza kana al-waqt wasi' li aklin wa tafrighin nafas fa in daqa bi haitsu law akal aw tafarragha kharajal waqt ala khalih maka wa lau akal au tafarragha kharajal waqt lah ini jangan kalau seperti itu. Ya, ala halihi ing atase keadaane wong. Babun nahi utawi iki ku bab larangan an raf'il basar saking ngangkat mripat wallahu a'lam. Waktunya sedikit sekali ya. Jadi eman-eman kalau dipakai untuk tidur ya. Sedikit sekali, enggak lama kok. Cuman beberapa satu jam lebih dikit. Aja dinggo turu eman-eman. Kandhani koncone. Kita ini harus saling tolong menolong sesama ya. Ojo beralasan alah yang penting diriku sendiri. Orang yang egois itu banyak penyakit. Orang yang egois itu banyak penyakit. Orang yang sering kepalanya pusing, orang itu karena egois. Karena egois. Orang yang egois banyak penyakitnya. Tapi kalau orang itu sering memikirkan temannya, memikirkan orang lain, sehat. Loh, ini butuh perang ini, perjuangan karena memang watak semua orang itu pasti egois, pasti. Tidak ada orang yang punya watak itu mentingno orang lain itu tidak ada. Semua orang pasti punya watak egois. Maka ada dokter laris. Itu dokter jadilah laris. Lah, kalau kepingin sehat perangi. Watak seperti itu harus kamu perangi. Caranya jangan biarkan temanmu, cintailah temanmu seperti kamu mencintai dirimu. Kamu ingin apa? Pengen sehat, maka temanmu harus sehat. Menurut caranya gimana? Gugan, ojo dibiarkan. Kalau ada temanmu yang tidur, kamu gugah. Jangan egois, kamu bangunkan. Diniati apa? Diniati mikir ke orang lain. Karena Nabi SAW berkata apa? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni
akhi. Gusti Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Nah ini hadisnya. Kalau kamu mau menolong orang lain, kamu akan ditolong Gusti Allah. Tolongan, aja dibiarkan. Kalau kamu biarkan, berarti kamu tidak ditolong Gusti Allah nanti. Kalau kamu biarkan, alah duduk aku, terserah kono, peturu, pengamal, terserah kono. Ono koncone ngobrol, padahal wae ngaji di situ, kamu berangkat, tunggu neng kono ngobrol. Kamu biarkan, ya kamu rugi. Kadang ono, ayo ndang berangkat, gitu aja. Ngono wis gak krasa kancamu wis. Ayo ndang berangkat, merasa kujunan. Itu aja sudah cukup. Itu sudah ada namanya ada perhatian kepada teman. Ya, kepada teman. Nah, perhatian kayak gini nih kamu akan ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jangan tidak pedulian. Dadi wong itu sing peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitarnya. Jangan jadi orang yang nggak mau peduli. Alah, sing penting aku. Nah, ini egois. Saya tidak mau tahu orang lain, yang penting saya senang sudah cukup. Yang penting saya ngaji ya wis, koncoku ndak ngaji karepe ngono. Ini namanya egois. Nah, ini perlu diperangi. Memang sifat menungso, wajar itu egois. Kalau nggak percaya kalau kita egois. Coba kalau kamu foto bareng temanmu, kalau sudah fotonya jadi, yang kamu lihat temanmu apa fotomu dewe? Ayo. Nah, sing mbok golek kan mesti fotomu dhewe to, endi aku. Nek ketoke apik, share ya. Nah, apik, nek elek busuk, delete. Kon busuk. Kenapa? Padahal fotone koncone apik-apik, dia karena jelek, ketika kelihatan jelek, busen. Enggak mungkin kamu lihat foto temanmu, enggak mungkin. Foto bareng mesti sing didelok, endi aku. Wah, ganteng ketoke. Itu namanya, itu bukti kalau setiap orang itu punya watak egois. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Lah ini tidak dapat aunillah, tidak dapat pertolongannya Gusti Allah. Kalau mau dapat pertolongan Allah, kamu harus mikirkan orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya juga masih mau menolong saudaranya. Tulungan kancamu. Pertolongan itu yang paling penting adalah menyelamatkan teman dari neraka, menyelamatkan teman dari kehancuran. Ada yang tidur kan, karena itu adalah menyelamatkan termasuk menolong, tolong besar. Lah sing digugah ya aja nesu, wong ditulung ya nesu. Harusnya bangga, harusnya bahagia, harusnya berterima kasih. Digugah alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair. Kalau seperti itu nanti Allah akan kasih hati yang baik, hati yang bersih. Kalau enggak, sombong terus. Kalau kamu digugah marah, akhirnya kamu sombong nanti, jadi orang sombong. Wah, sombong ini penyakit hati yang paling berbahaya. Wong iblis saja yang asalnya bertahun-tahun di surga bisa diusir gara-gara sombong kok. Padahal sudah di surga loh ini, sudah masuk surga ratusan ribu tahun, ribuan tahun. Itu bisa diusir kok, gara-gara apa? Sombong, gara-gara sombong. Maka kamu jangan sombong. Kalau punya watak sombong harus diberseni. Caranya apa? Dipaksa mulutnya dipaksa, terima kasih, gitu. Kalau digugah itu terima kasih. Kalau kamu ngene mendelik berarti itu ada sombongnya. Kalau kamu pelihara, jadi gede sombongnya nanti tambah sombong. Nah, kalau kamu potong, nah nanti mati, sombongnya akan hilang keluar. Jadi orang tawadhu, digugah guyu seneng, matur nuwun, jazakallah khair, terima kasih. Nah itu tawaduk namanya, sudah bersih. Ya awal-awal gitu, menungso iki ngono iku sombong pasti. Kenapa kowe? Aku anu. Wis ora usah ngurusi aku. Gaya. Itu gaya kan? Keren. Ngomong ngono keren. Ora usah ngurusi.
Wis ngono dong, pengen ngaji kan iso dhewe. Tapi itu nanti kalau kamu pelihara terus, man, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang itu kalau masih dalam hatinya ada sombong. Iblis wis berang-berang tahun, ribuan tahun yang swarga ditokno kok. Wah, apalagi yang belum pernah masuk surga. Turun tahu masuk surga sombong, ya wis gak bakal lah mlebu swarga. La yadkhulul jannah. Eman-eman, jadi sombongnya itu harus dibersihni. Lah yang merasa sudah bangun, jangan apa egois, jangan mentingkan diri sendiri. Ayo koncone dibangunkan. Walah sok suci meneng wae. Itu kadang dibilang sok suci, sok-sokan. Wis meneng wae. Itu anggap ujianmu. Mas, diuji tenan aku. Tak tulungi malah ngarai sok-sokan. Ya wis, biarkan aja, tinggalan. Yang penting kita kepingin dapat pertolongannya Gusti Allah dengan cara menolong orang lain. Semoga Allah SWT tolong kita terus ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah adadal layali wad-dur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adadal qadri wal matar. La ilaha illallah adada awraqi syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal khajar. La ilaha illallah adada zahri wal zamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada dunubina hatta tughfar. La ilaha illallah adada lamkhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fiz zubhi idza tanaffas. La ilaha illallah adad ar-riyahi fil barari was-sukhur. La ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumi yunfakhu fis-sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in.
لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد متى صلاة العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر وخلق ونخر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة. Waladhalin amin. Harusnya ini sebaiknya difotokopi, pengurus fotokopi yang banyak tiap pagi dibaca di sini setelah taklim. Setiap pagi asyra selama 10 hari. Bukan 10 ya, 9. Ini sudah hari kedua ini. Masih tinggal 7 hari. Tiap pagi dibaca, difotokopi, dibagi-bagikan pada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.